Indonesia ini ya. Salah satunya adalah memang kalau perannya ini dibawakan oleh artis, maka kita lihat ini menjadi konsumsi publik. Tapi nggak apa-apa ya, kita coba kasih satu telaah ya, bahwa hari ini kita dapat melihat informasi terakhir bahwa saudara ini kita berjanji masih harus menjalani penahanan sampai di 2 Juni nanti. Dan di situ kemungkinan kalau kita bicara konsep hukum acara, nanti masih akan ada perpanjangan kalau memang belum juga dapat disimpulkan cukup bukti atau lengkap gitu ya. Maka kejaksaan ini sedang kejar-kejaran dengan pihak kepolisian. Nah, setelah nanti diperpanjang 30 hari, maka itu deadline ya. Deadline bahwa perpanjangan di penyidik, perpanjangan di kejaksaan. Maka kalau dia sudah mencapai 180 hari, maka kita bicara hukum positif bahwa harus bebas dihukum kalau memang tidak juga bisa dilengkapinya nanti. Kira-kira begitu. Baik Pak, jadi dan juga informasinya bahwasannya ini akan melakukan juga Nah, kalau itu biar Dinda Willy aja lah. Ya, jadi seperti Abang Harisman tadi jelaskan bahwa memang masa penahanan di setiap institusi itu memiliki batas waktu sebagaimana yang diatur di dalam pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, kewenangan kepolisian itu masa penahanannya minimal 20 hari, maksimal 40 hari. Kemudian kejaksaan minimal 30 hari, minimal 20 hari dan dapat diperpanjang 30 hari. Jadi 20 tambah 30, 50 hari Bang ya, di pihak kejaksaan. Tapi kalau untuk pidana khusus bisa 120 hari. Tetapi kalau misalnya penahanan sampai lebih dari 120 hari di pihak kepolisian, maka nih kita bisa di 120 hari ya. Nah, terkait dengan gugatan ke pengacaranya atau Nikita, itu merupakan hak daripada para pihak manakala dia mengalami kerugian. Karena gugatan secara perdata ke pengadilan itu adalah untuk mengganti kembali kerugian yang dialami. Terima kasih Pak. Nah, tapi yang paling menarik, kita dapat melihat bahwa informasi yang kita baca di media, tergugat utamanya ini adalah institusi kepolisian. Ya? Dan ini menarik sekali nanti untuk kita ikuti. Selain itu Kejaksaan RI, dan ada salah satu perusahaan swasta. Mudah-mudahan ya, kita dapat melihat kalau memang saudara ini kita berjanji tidak cukup bukti, dan akhirnya bahwa harus dibebaskan secara hukum, ya kita juga harus menghormati proses hukum acara, bahwa dapat dikatakan kita berjanji seorang single mom yang masih memiliki tanggung jawab, anaknya masih balita kalau enggak ya, tapi atas dasar hukum semua orang sama, itu yang dimasukkan dengan equality before the law ya, persamaan hak. Untuk itu kita doakan saja semoga masalah ini cepat selesai. Terima kasih, selamat sore dari Rawamangun. Kepolisian itu memiliki kewenangan itu melakukan penahanan 20 hari ya, sudah dilaksanakan dan bisa diperpanjang dengan mengajukan melakukan permohonan kepada ke JPU perpanjang penahanan selama 40 hari, dan itu sudah dilaksanakan. Dan kemarin diajukan lagi penahanan pengadilan. Sebenarnya kalau untuk penahanan di pengadilan itu 60 hari, baru diambil penyidik itu 30 hari. Saya ulangi, baru diajukan penyidik itu 30 hari. Berarti kawan-kawan penyidik masih ada menunggu kesempatan. Tapi mudah-mudahan langsung bisa 21 ya. Dan jangan sampai biar jangan berlarut lama. Mudah-mudahan 21, tapi masih ada 30 hari kalau memang nanti belum dinyatakan lengkap oleh kawan-kawan JPU. Kemarin ada kabar dari pengacaranya NM katanya mau melakukan Reza RJ terkait kontestasi, apakah sudah terima laporannya? Kalau sampai saat ini yang kami saya cek ini kita belum ada terima. Ya, kita belum ada terima, tapi nanti akan kami cek lagi. Ya, nanti akan kita update lagi ke kawan-kawan media. Bapak juga sudah melaporkan dugaan rekaman ilegal bulan April 2024. Nah, itu nanti saya update lagi ya. Kita update lagi masalah rekaman ilegal tersebut. Berarti belum ada proses kan? Bukan belum ada proses. Saya harus cek dulu ke kawan-kawan penyidik. Ya. Masa tahanannya? Kalau masa tahanan kalau tidak salah itu di Juni ya berakhirnya. Ada dua statement yang berbeda dari pihak Polela dan pihak kejaksaan. Dari pihak Polela kok bilang begini ya, mudah-mudahan segera P21 agar tidak berlarut-larut. Kalau memang berkas perkaranya belum lengkap,
kan tidak bisa dipaksakan Pak untuk menjadi P21. Bahkan dari pihak kejaksaan saja bilang batas penahanan itu tanggal 2 Juni. Dan kalau tidak, Nikita Mirzani harus bebas. Dua pengacara di VT pertama juga mengatakan hal yang sama. Kok bisa berbeda ya pernyataan antara pihak Polela dan pihak kejaksaan? Kalau pihak Polela kepengen banget agar berkas perkara Nikita Mirzani ini P21. Sedangkan kejaksaan mengatakan kalau nanti dalam batas penahanan terakhir yaitu tanggal 2 Juni berkas perkara Nikita Mirzani belum juga P21, maka Nikita Mirzani wajib dibebaskan. Masih lanjutan kasusnya Nikita Mirzani dan Dr. Reza Gladys. Video ini saya buat pada tanggal 16 Mei tahun 2025. Jadi guys, menurut kacamata saya, kasus Nikita Mirzani dan Reza Gladys berpotensi menjadi duel hukum antara dua cabang ilmu, yaitu hukum perdata dan hukum pidana. Mengapa ya? Karena ada wacana ya dari pihak Nikita yang akan menggugat Reza Gladys secara perdata atas dugaan wan prestasi. Padahal di sisi lain, kita sudah mengenal kasus ini lewat laporan pidana dugaan pemerasan. Pertanyaannya sekarang, apakah sah dan mengikat kesepakatan 4 miliar itu menurut hukum perdata? Apakah itu paksaan dalam perspektif hukum perdata? Dan apakah gugatan perdata ini bisa mempengaruhi proses pidana yang sudah berjalan? Nah, dalam hukum kita guys, memang tidak jarang ya terjadi tumpang tindih antara pidana dan perdata. Kasus Nikita versus Reza Gladys adalah contoh menarik. Apa yang satu pihak anggap sebagai perjanjian damai, bisa saja pihak lain atau aparat anggap sebagai pemerasan. Analoginya gini ya, misalnya ya, bayangkan kamu sedang negosiasi membeli mobil bekas. Penjual awalnya meminta 5 juta rupiah, tapi kamu menawar menjadi 4 juta rupiah. Akhirnya deal dan kamu membayar secara bertahap 2 kali 2 juta. Tapi guys, setelah cicilan kedua, kamu berubah pikiran dan mengatakan bahwa kamu terpaksa saat bernegosiasi. Nah, secara hukum perdata, kamu tidak bisa ya otomatis membatalkan kesepakatan tanpa bukti paksaan yang jelas. Di dalam pasal 1321 KUH Perdata menyebutkan bahwa perjanjian bisa batal ya bila dibuat karena adanya paksaan. Tapi paksaan ini bukan sekedar kamu merasa tidak nyaman atau nggak enak hati. Hukum mensyaratkan beberapa hal. Yang pertama, harus adanya ancaman serius terhadap diri, harta, ataupun keluarga. Kemudian ancaman itu bisa membuat seseorang tidak punya pilihan lain. Kemudian harus ada hubungan langsung antara paksaan dan lahirnya kesepakatan. Analoginya gini guys, misalnya seseorang mengatakan ke kamu, kalau kamu nggak tanda tangan ini, anak kamu akan saya culik. Nah, jelas ini adalah paksaan. Tapi kalau seseorang hanya mengatakan, kalau kamu nggak bayar, saya akan terus bicara di media sosial. Itu bisa jadi tekanan sosial ya, tapi belum tentu paksaan secara hukum. Dalam kasus ini, Reza Gladys kan disebut 2 kali melakukan pembayaran pada hari yang berbeda ya. Artinya ada waktu untuk berpikir, menolak, atau bahkan melaporkan ke polisi. Tapi itu kan tidak dilakukan. Ditambah lagi, kesepakatan ini kan disebut dimulai dari inisiatif Reza sendiri melalui pihak ketiga, yaitu Dr. Oki yang menyarankan perdamaian. Itu berarti proses negosiasi berjalan 2 arah ya guys. Bisa disebut musyawarah. Analoginya gini guys, kalau kamu yang ngajak damai ya, kamu minta diskon, kamu juga yang bayar bertahap. Lalu belakangan kamu merasa itu merugikan. Nah, itu jelas bukan paksaan ya. Itulah namanya penyesalan, bukan paksaan, tapi penyesalan. Gugatan wan prestasi dari Nikita ini bisa berjalan sendiri di jalur perdata ya, tapi itu tidak otomatis membatalkan atau menghentikan proses pidana yang sudah berjalan. Meski begitu guys, jika kesepakatan 4 miliar itu dinyatakan sah secara hukum perdata, maka tuduhan pemerasan bisa jadi goyah ya, karena paksaan sebagai elemen pidana itu tidak terbukti. Perjanjian yang dibuat secara sukarela, ada negosiasi, dilaksanakan sebagian, dan disaksikan atau dimediasi oleh pihak ketiga seperti Dr. Oki. Secara teori hukum guys, ini menunjukkan konsensus et idem, yaitu kesepakatan kehendak yang sah. Nah, kalaupun belakangan merasa rugi atau menyesal, hukum perdata tidak serta-merta membatalkan perjanjian tersebut guys. Yang bisa membatalkannya adalah bukti yang kuat bahwa sejak awal kesepakatan itu lahir karena tekanan yang serius, yang melumpuhkan kehendak bebas. Hukum bukan tempat menuntut perasaan menyesal, tapi tempat membuktikan hak dan kewajiban yang dilanggar secara nyata. Bagaimana guys? Apakah kalian sudah tercerahkan dengan statement dari abang netizen Es Cendol? Akan ada duel hukum antara pihak pelapor dan terlapor. Kita lihat siapa yang akan menjadi pemenang. Tadi sudah diberikan analogi juga soal pembelian mobil bekas, sudah ada kesepakatan, ada tawar-menawar dari 5 juta
kemudian 4 juta. Ada pembayaran dalam bentuk cicilan, dibayar 2 kali, transfer, dan juga cash. Kemudian dalam perjalanannya seolah-olah dia menyesal, kemudian melaporkan Nikita Mirzani ke pihak Polela atas dugaan pemerasan disertai kekerasan. Abang netizen Es Cendol berkali-kali mengatakan tidak ada yang namanya unsur pemerasan dalam kasus Nikita Mirzani. Berkali-kali juga dikatakan Nikita Mirzani itu seorang public figure dan suaranya itu sangat mempengaruhi orang lain, terutama netizen, untuk mendengarkan dan mengikuti apa kata Nikita Mirzani. Jadi bisa dikatakan itu adalah bentuk endorsement. Mungkin hal itu juga yang membuat pihak kejaksaan saat ini belum menetapkan berkas perkara dari Nikita Mirzani. Sedangkan dari pihak Polela, mudah-mudahan segera P21 ya, biar tidak berlarut-larut. Nggak bisa dipaksakan Pak, kalau berkas perkaranya belum lengkap. Nggak mungkin juga pihak kejaksaan mempermalukan dirinya di hadapan hakim nanti, karena ada pertanggungjawaban dari pihak kejaksaan kepada hakim. Harus ada kepastian hukum dan ada kepastian bahwa Nikita memang dinyatakan bersalah. Kalau belum pasti, pihak kejaksaan tidak akan segampang itu untuk klik dengan berkas perkara tersebut. Tidak akan mungkin. Apalagi kita tahu Nikita Mirzani ini public figure. Jika terjadi sesuatu nanti dalam persidangan, kalau dipaksakan, kalau berkas perkaranya dipaksakan, justru itu akan merusak reputasi dari pihak kejaksaan. Jadi mereka tidak segampang itu ya untuk memutuskan berkas perkara Nikita Mirzani sudah P21 dan siap untuk disidangkan. Tidak segampang itu.